Masuk pada contoh kasus misalkan dengan informasi sampai besok itu sudah yang terjadi khususnya ada di Indonesia. Menurut aku menguasanya saya akan menyebutkan atau menyebutkan. Halo semuanya, selamat datang bagi pendengar setia podcast Ruang Hukum. Pada kali ini kita akan membahas terkait topik di dalam dunia usaha yang sering diperbincangkan dalam masyarakat. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joyce Mario Baubani. Saya selaku host. Pada episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang saya datangkan dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kakak-kakak bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Rifat Nelson Tamono. Saya Titi Trofimus Mau. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas terkait topik yang sering terjadi dalam dunia usaha, yaitu prestasi dalam perjanjian kerjasama bisnis. Banyak orang menjalin kerjasama dengan teman, sahabat, atau dengan rekan-rekan lainnya itu, tetapi semuanya tidak berakhir dengan baik. Nah, pada episode kali ini kita akan membahasnya dari segi hukum perikatan. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Oke, baik. Menurut saya yang sudah dijelaskan bagaimana prestasi dalam perjanjian kerjasama bisnis, di mana menjalin kemitraan dengan teman atau rekan kerja. Nah, benar sekali, dalam masyarakat, terkhususnya dalam kehidupan kita lah, belum memahami bagaimana hubungan bisnis atau selalu melibatkan perikatan hukum. Nah, ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, maka muncul konsekuensi hukum yang bisa diselesaikan secara perdata begitu. Kalau menurut Kak Ovim bagaimana? Kalau menurut saya setuju dengan saudara Rifat. Di mana hukum perikatan itu berfungsi, dia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menjalin kerjasama. Nah, jadi ketika ada kerjasama bisnis, maka perjanjian bukan hanya bukti kepercayaan, namun dia sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang menjalin kerjasama. Oke, jadi menurut Rifat sama Ovim itu dalam kerjasama itu harus ada perjanjian tertulis agar ada perlindungan hukum. Jadi jika ada permasalahan perdata pada nantinya itu prestasi, ya seperti salah satu pihak melakukan prestasi itu sudah ada bukti yang jelas, bukti yang kuat untuk melapor pihak yang melakukan prestasi. Iya, betul sekali. Oke, sebelum kita lanjut pada perbincangan yang lebih serius, kita membahas kasus, kita harus membawa pendengar terlebih dahulu terkait pengertian dari hukum perikatan. Menurut Kak Ovim, hukum perikatan itu apa? Kalau menurut saya ambil lewat dasar hukum ya, supaya para audiens bisa mengerti lebih jelas dan kita juga bisa mengetahui lebih jelas bagaimana hukum perikatan itu. Nah, di sini saya ambil pada pasal 1233 KUH Perdata, di mana perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Nah, kalau kita pada dalam konteks bisnis, perikatan umumnya timbul karena suatu perjanjian kerjasama, di mana dalam kerjasama itu mengatur hak dan kewajiban para pihak. Betul. Nah, seperti dalam itu seperti pembagian keuntungan, ada pengelolaan modal, dan ada tanggung jawab hukum di dalam. Oke, bahas-bahas terkait perjanjian ini, apakah semua orang dari kecil sampai besar atau siapapun itu bisa melakukan suatu perjanjian atau suatu perikatan, atau ada syarat-syaratnya dalam membuat perjanjian? Nah, menurut KUH Perdata, tidak semua itu bisa buat perjanjian atau tidak semua orang itu buat berbisnis. Nah, dalam KUH Perdata pasal 1320 yaitu ada menjelaskan beberapa. Nah, yang pertama ada kesepakatan. Nah, di mana itu harus ada kesepakatan antara dua pihak. Di mana misalnya Rio dengan Ovim ingin membuat bisnis, harus ada kesepakatan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, harus ada kesadaran bahwa buat bisnis untuk secara bersama gitu. Oh, jadi harus ada kesepakatan antara saya bersama Ovim, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Bukan hanya kesepakatan itu, terus adanya kecekapan. Nah, kalau menurut KUH Perdata, kecekapan itu umurnya harus 21 tahun. Baru bisa membuat perjanjian untuk menegakkan diri. Tidak mungkin yang kecil-kecil bisa buat kesepakatan. Karena harus bisa bertanggung jawab begitu. Iya, betul.
Nah, kemudian ada objek tertentu. Nah, kemudian ada sebab yang halal. Sebab yang halal maksudnya itu bagaimana? Oke, nah sebab yang halal itu kalau menurut dalam undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam itu. Contohnya seperti apa? Menurut saya kalau contohnya itu seperti peredaran narkoba secara ilegal. Gitu. Oh iya, berarti objek yang tidak halal. Tidak halal. Iya. Nah, jika keempat unsur itu terpenuhi, maka perjanjian bisa sah dan mengikat para pihak sebagai dimaksud dalam undang-undang tersebut. Oke, berarti ini syarat sahnya perjanjian itu sudah diatur dalam KUHP Perdata. Khususnya itu pada pasal berapa tadi? 1320. Oke, kita sudah membahas terkait pengertian hukum perikatan. Sebelum kita lanjut, teman-teman boleh menikmati santapan yang telah host sediakan. Makasih ya, Bang. Oke, kita sudah membahas terkait pengertian hukum perikatan. Sekarang kita akan masuk pada contoh kasus. Saya akan bertanya terkait contoh kasus ini. Seorang investor menanamkan modal sebesar 100 juta kepada rekannya untuk membuka kedai kopi. Dalam perjanjian tertulis disebutkan bahwa keuntungan harus dibagi 2 setiap bulan. Namun setelah berjalan 3 bulan, investor tidak menerima laporan keuangan maupun pembagian hasil. Dan investor sudah menghubungi pengelola tersebut, tapi pengelola sulit untuk dihubungi. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Menurut saya kasus seperti itu sudah banyak terjadi, khususnya dalam bisnis ya. Saudara Rio jelaskan tadi. Betul. Nah, dari contoh itu dinamakan terjadi bukan prestasi. Karena pengelola tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan berdasarkan pasal kesepakatan. Nah, yang saya ambil dalam pasal 12/3 KUHP Perdata, di situ mengatakan bahwa pergantian rugi dengan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai dilalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya jika sesuatu harus diberikan dan dibuatkannya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukannya. Nah, dalam kasus tersebut ini first investor dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian seperti yang dikatakan dalam pasal 12/3 tersebut. Oh, jadi investor dapat menuntut ya ganti rugi kepada pengelola karena pengelola melakukan wan prestasi. Wan prestasi itu seperti apa sih, Kak? Wan prestasi itu pengelola tidak memenuhi kewajiban. Oh. Misalnya saya memberikan contoh begini. Nah, misalnya Rio dengan Ufim membuat perjanjian dalam jangka waktu, misalnya kan tadi disebutkan 1 bulan. Ya, setiap bulan harus bagi hasil. Bagi hasil. Nah, sampai pada tanggal 1 tersebut yang sudah dijanjikan, tidak ada laporan yang dijanjikan tersebut. Nah, di situ ada pelanggaran wan prestasi yang ditemukan. Oh, wan prestasi itu seperti ingkar janji berarti ya. Oke, kalau menurut Kak Ufim bagaimana? Kalau menurut saya sepakat yang saudara Rifat, di mana tindakan pengelola termasuk wan prestasi itu. Karena wan prestasi seperti yang dikatakan tadi itu, kalau mau dibilang tujuannya yang tidak tercapai dalam perjanjian. Nah, di sini yang kita lihat dalam kasus ini, investor dia sebagai pihak yang dirugikan. Dan kalau saya sendiri, mau dibilang saya investor begitu, saya akan menuntut mengambil sebuah langkah. Ya, betul. Saya menggugat di pengadilan. Apalagi sudah jelas isi perjanjian tersebut. Iya, betul. Saya juga kalau jadi investor harus menuntut sih. Karena kelalaian. Iya, betul. Apakah kasus ini bisa termasuk juga dalam ranah pidana atau tidak? Kalau menurut saya tidak selalu masuk dalam dikategorikan sebagai tindak pidana sih. Karena selama tidak terbukti ada niat jahat dari sejak awal perjanjian itu tidak ada niat jahat sama sekali, maka kasus ini bersifat perdata. Tapi dalam perjalanannya waktu, jika ada unsur penipuan di dalam kasus ini, memang dalam kasus ini terbukti unsur penipuan sih. Nah, kalau dalam kasus ini sudah terbukti unsur penipuan, berarti kita bisa sebut sebagai tindak pidana. Masuk dalam tindak pidana. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini dalam kasus ini seorang investor itu menanamkan modal, tetapi pengelola kedai tersebut melakukan wan prestasi. Jadi investor itu bisa melaporkan atau
mengajukan gugatan lah, mengajukan gugatan ini untuk menuntut si pengelola. Kedekop. Ngomong-ngomong terkait berbicara terkait gugatan, bagaimana langkah-langkah untuk investor ini melakukan gugatan tersebut? Kalau menurut saya sih langkah pertama sebaiknya yang ditempuh investor, dalam arti dia dirugikan lah karena perjanjian tersebut. Investor bisa menyiapkan surat somasi. Nah, surat somasi itu surat yang peringatan agar pihak pengelola memenuhi kewajibannya, karena seperti yang dijanjikan dia tidak memenuhi perjanjian tersebut. Nah, bila tidak ada etikat baik juga, barulah dilanjutkan ke gugatan perdata. Oke, jadi sebelum melaporkan gugatan harus mengirimkan somasi atau surat peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya bagaimana? Kalau selain itu dari saya sambung dari ada beberapa hal menurut dari dalam gugatan investor, ada beberapa hal yang saya kutip di sini, ada 3, di mana ada pemenuhan prestasi, yakni agar pengelola menyerahkan laporan dan keuntungan. Nah, yang kedua ada pembatalan perjanjian itu beserta pengembalian modal karena investor sudah dirugikan. Dan yang terakhir itu harus ada ganti rugi atas kerugian materi maupun immateri. Oke, dengan demikian penting bagi setiap pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang jelas dan tertulis. Tanpa dokumen yang sah, penyelesaian sengketa akan lebih sulit karena tidak memiliki bukti yang kuat. Jadi untuk para pendengar, ketika ingin memulai suatu usaha dengan rekan atau membuat suatu perikatan, itu harus membuat perjanjian yang tertulis agar nantinya ketika ada permasalahan atau terjadi prestasi, maka ini salah satu pihak itu sudah mempunyai bukti yang kuat. Oke. Ya sih, betul sekali, karena dalam dunia bisnis nih kayak teman saling percaya begitu. Nah, itu sangat masalah yang sangat banyak. Misalnya dalam kehidupan kampus lah, ada teman saya misalnya mereka membuat perjanjian karena mereka menganggap teman lah. Jadi tidak ada tertulis ya, bisa begitu beda. Ya, saya berikan uang dan kita membangun usaha bersama. Nah, padahal hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi pihak jika ada bukti yang secara tertulis, bukan secara lisan. Karena di Indonesia kan dianggap sebagai hitam di atas putih lah, itu yang dianggap sah. Oh iya, kebijakan sekarang kayak saling membuat suatu bisnis itu atas saling saling percaya ya. Terakhir pas tengah jalan satu orang melakukan prestasi baru menyesal. Oke, jadi ini pesan penting buat pendengar agar ketika membuat suatu perjanjian itu harus membuat tertulis supaya ini ketika ada permasalahan itu bisa memiliki bukti yang kuat. Oke. Jika dengan begitu sudah berakhir kasus tersebut, investor bisa menggugat pengelola tersebut, dan kita sampai pada penghujung perbincangan kita pada hari ini. Sebelum menutup, saya ingin meminta kesimpulan dari pembicara kita hari ini. Kalau menurut saya dari penjelasan yang sudah kita bahas bersama. Nah, menurut saya memahami hukum perikatan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat janji atau kontrak. Khususnya tadi yang sudah diberikan contoh itu yang investor. Nah, investor juga harus pahami betul-betul bagaimana sih itu perikatan. Karena bahaya jika uangnya misalnya kan tadi diuangkan 100 juta besar sekali. Nah, dan setiap kesepakatan itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, jika perlu dibuat secara sadar dan tertulis. Nah, kalau tidak buat hanya secara lisan, otomatis kalau mau membuat gugatan ke pidana atau perdata itu tidak bisa. Karena sulit, harus ada bukti. Iya, tidak ada bukti. Jadi harus dibuat tertulis. Karena di Indonesia itu kan harus ada bukti yang sangat kuat lah. Kalau menurut kau, bagaimana? Saya sepakat. Kalau mau dibilang bukti, saya sepakat. Kalau dalam dunia kerja bisnis itu pasti ekonomi ada kepercayaan yang perlu dilengkapi, adanya kepastian hukum juga. Karena perikatan yang jelas mencegah konflik. Kalau tidak jelas pasti otomatis konflik terjadi. Iya, betul. Jadi kesimpulannya itu, hukum perikatan itu bukan hanya teori dalam buku, tetapi pedoman nyata dalam kehidupan ekonomi. Dengan memahami dasar-dasarnya, kita dapat berbisnis dengan aman dan bertanggung jawab.
Oke, demikianlah kesimpulan yang dapat diberikan terkait hukum perikatan ini. Terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih untuk Kakak Rifa dan Kakak Ovi yang telah menyampaikan pendapatnya. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah setia menonton podcast kita hari ini. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Say bye dulu kepada penonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.